Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pengungkapan Laporan Keuangan. Yang beranggotakan saya, Dwi Novita, Nadia Rahma Aditya, Putri Adinda Maharani, Siti Nurhidayasri Dewi Rahayu, dan Supia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Menurut Will Clarkson, Cipta tahun 2007, laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku bersangkutan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Para pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah, serta lembaga keuangan dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Menurut Keeso, Weigand, dan Vert 2002, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dwi Novita, yaitu tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada dapat dipahami. Laporan keuangan hendaknya dapat dipahami oleh pemakainya, dengan asumsi si pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Yang kedua ada relevan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Yang ketiga ada keandalan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, bebas dari informasi yang menyesatkan serta disajikan secara jujur. Kemudian yang keempat yaitu ada netralitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus diarahkan sesuai kebutuhan umum pemakai laporan keuangan dan bebas dari intervensi kepentingan pihak tertentu. Materi selanjutnya yaitu pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan diantaranya yaitu ada investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang berikutnya yaitu ada keterbatasan laporan keuangan. Keterbatasan laporan keuangan dibagi menjadi 11. Yang pertama, historis. Kedua, laporan keuangan bersifat umum. Ketiga, taksiran dan pertimbangan. Yang keempat, materialistis. Kelima, bersifat konservatif. Keenam, substansial over form. Ketujuh, penggunaan istilah teknis. Kedelapan, penggunaan alternatif metode akuntansi. Kesembilan, informasi bersifat kuantitatif. Kesepuluh, berdasarkan transaksi pertukaran. Dan yang ke-11 adalah angka-angka di satu laporan keuangan berkaitan dengan angka-angka di laporan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Hendrickson tahun 1992 mengungkapkan bahwa terdapat 3 konsep yang umum dalam pengungkapan, yaitu pengungkapan yang cukup atau adequate disclosure. Yang kedua, pengungkapan yang wajar atau fair disclosure. Dan yang terakhir yaitu ada pengungkapan yang lengkap atau full disclosure. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang jenis-jenis pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengungkapan wajib atau mandatory disclosure adalah pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh BAPEPAM, yaitu mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor KEP 134/BL/2006.
Peraturan X.K.6 tanggal 7 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Yang kedua yaitu pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan yang satu dengan yang lain akan berbeda. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan mengenai luas pengungkapan sukarela, sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan pengungkapan laporan keuangan. Tujuan dari disclosure adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Selanjutnya, manfaat pengungkapan laporan keuangan. Manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya risiko informasi bagi investor dan kreditur. Sedangkan bagi investor, pengungkapan bermanfaat untuk mengurangi risiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Kesimpulan, pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian atau relasi informasi. Sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian secara terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Informasi itu sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.